Insight Series ini merupakan webinar rutin yang kami selenggarakan dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang expert dengan banyak pengalaman untuk sharing seputar sustainability. Bapak Ibu yang terhormat, kita semua tahu bahwa industri pertanian merupakan sektor yang sangat vital gitu bagi kehidupan manusia. Karena berfungsi sebagai sumber utama bahan baku, industri, serta penggerak ekonomi di banyak negara yang memiliki relevansi yang cukup signifikan dengan prinsip-prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance. Oleh karena itu, mengintegrasikan prinsip ESG dalam pengelolaan industri pertanian Indonesia menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa sektor ini tidak hanya tumbuh secara produktif, tetapi juga bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Inilah yang akan kita bahas dalam diskusi hari ini dengan hadirnya narasumber yang sangat kompeten, yaitu perwakilan dari British American Tobacco Indonesia dan juga perwakilan dari Great Giant Food. Telah hadir bergabung bersama kita pada kali ini narasumber kita Ibu Eva Suliastiawati, Head of Area Sustainability APMEA dari South British American Tobacco Indonesia. Selamat siang Ibu Eva. Selamat siang. Terima Bagaimana kasih Bu sudah Eva diundang. kabarnya? Sehat-sehat. Suara saya bisa terdengar baik ya? Jelas Bu Eva, jelas. Terima kasih Oke, Bu Eva sudah terima hadir kasih. dan narasumber kita yang kedua juga Bapak Arif Fatullah SP selaku Head of Health Safety and Environment Great Giant Food. Selamat siang Bapak Arif. Selamat siang, Anila. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah, sehat. Oke, mohon maaf hadirin. Terima kasih Bu Eva dan juga Pak Arif yang sudah hadir sebagai narasumber kita pada kali ini gitu ya. Yang sudah sangat bersemangat gitu ya walaupun kita setelah makan siang gitu ya webinarnya. Semoga Bapak Ibu di sini terus bersemangat dan tidak mengantuk tentunya. Nah, untuk itu kita coba tes semangat dari Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu di sini. Untuk itu saya harap untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga bisa menggunakan virtual background yang telah kami share di Zoom chat pada kali ini. Di sini sudah di-share oleh panitia, boleh bisa digunakan agar kita senantiasa bisa lebih kompak dan juga antusias gitu ya mengikuti webinar dan bisa mendapatkan insight penuh dari kegiatan webinar ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kameranya. Dan satu lagi, sebelum kita lanjutkan gitu ya, untuk saya membacakan susunan acaranya, izinkanlah saya berpantun terlebih dahulu. Mohon dibantu Bapak Ibu untuk bilang cakepnya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya mulai pantunnya. Di siang bolong makan ketoprak. Bapak Ibu semangat, tepuk tangan biar semarak. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak Ibu atas semangatnya gitu ya di siang hari ini tetap memilih untuk produktif gitu ya di acara Sustainability Insight Series dan semoga sesuai harapan bisa mendapatkan insight yang luar biasa dari kedua narasumber hebat kita. Melalui diskusi ini juga diharapkan kita semua bisa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif begitu mengenai bagaimana tentunya industri pertanian dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan serta bagaimana kita semua bisa memainkan peran dalam mewujudkan dunia yang lebih hijau dan lebih ramah lingkungan bersama pakar sustainability yang telah bergabung bersama kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai wujud rasa nasionalisme kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, kepada yang bertugas, disilahkan.
kepada yang bertugas disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita mendengarkan sambutan dari Vice President Direktorat Marketing Olah Karsa kepada Ibu Tiffany Thohir. Disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang telah di sini, juga narasumber hebat kita, Bu Eva dan Pak Arif. Selamat siang. Dengan penuh semangat, saya mengucapkan selamat datang di Sustainability Insight Series kali ini, di mana ini adalah forum diskusi yang dirancang untuk menggali wawasan, berbagi pengalaman, dan menginspirasi langkah konkret dalam perjalanan menuju keberlanjutan kita semua. Sustainability Insight Series ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung pertumbuhan praktik keberlanjutan di berbagai sektor, termasuk pertanian. Kami percaya bahwa kolaborasi dan berbagi pengetahuan adalah kunci dalam menciptakan dampak yang nyata dan juga berkelanjutan. Dengan tema Cultivating a Green Future, Agriculture Roles in Achieving ESG, kami yakin topik ini akan semakin relevan di tengah kebutuhan global untuk memastikan sektor pertanian tidak hanya produktif, tetapi juga selaras dengan prinsip environmental, social, and governance. Karena kami percaya bahwa pertanian berkelanjutan bukan hanya sekedar pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga ketahanan pangan, lingkungan juga. Tentunya kami berterima kasih atas hadirnya narasumber hebat kita ya dalam Sustainability Insight Series kali ini. Ada Ibu Eva, Bu Eva Sulistiawati selaku Head of Area Sustainability APMA South dari British American Tobacco Indonesia, dan juga Bapak Arifatullah selaku Head of Health Safety and Environment dari Great Giant Foods. Saya berharap dari sesi kali ini dapat memberikan wawasan baru untuk Bapak Ibu semua, juga membuka peluang kolaborasi dan mendorong langkah konkret dalam memperkuat praktik keberlanjutan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, diskusi, dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam forum kali ini. Tetap semangat dan bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang, Mbak Dila. Selamat siang Pak Arif, terima kasih sudah hadir dan disilahkan kepada Pak Arif untuk memaparkan materi inisiatif ESG dari Great Giant Food. Silahkan. Oke, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Olah Karsa yang sudah memberikan kesempatan ya pada Great Giant Food untuk bisa sharing di webinar SIS hari ini. Mudah-mudahan nggak bosan ya untuk kesekian kalinya. Ya, jadi mungkin saya akan coba share sedikit mungkin terkait dengan bagaimana sih performance GGF ya terkait dengan sustainability maupun ESG di sektor food agro ini gitu ya. Ya, mungkin saya coba perkenalkan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal gitu ya. GGF itu kayak apa sih gitu ya. Jadi sebetulnya Great Giant Food ini payung bisnis lah, grup dari beberapa bisnis unit yang bergerak di bidang agro gitu ya, dan juga food processing gitu. Di bawah Great Giant Food ini ada beberapa bisnis unit ya, seperti Great Giant Pineapple ini punya core bisnis di pineapple ya, namanya juga Great Giant Pineapple. Sekarang ini GGP menjadi eksportir nanas kaleng terbesar di dunia gitu ya. Jadi alhamdulillah di Indonesia kita punya kebun yang lumayan luas gitu ya, dan bisa bersaing di global. Terus kemudian ada Great Giant Livestock ya. Ini core bisnisnya ada di penggemukan sapi dan juga sapi perah. Ada juga terkait dengan Sewu Segar Nusantara. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering lihat brand Sunpride gitu ya. Terus kemudian ada Reju, ada Mas Jaya Agrotama ini yang memproduksi tapioka dan
ada juga bromelain enzyme, ya, Nusantara Segar Abadi dan beberapa bisnis unit yang lain, gitu ya. Nah, secara keseluruhan mungkin inilah brand-brand yang ada di pasaran, ya, yang dilepas oleh Great Giant Food, gitu ya. Ada Sunpride untuk fresh fruit, gitu ya. Terus kemudian ada Hometown untuk susu, dan Rejo, Origi, Duta, dan lain-lain, mungkin seperti itu ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya pola bisnisnya Great Giant Food ini, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita lihat di slide ini, GGF ini sebetulnya merupakan suatu unit bisnis yang terintegrasi, ya, satu sama lainnya, di mana kami punya lahan pertanian di Lampung terutama, ya, yang cukup luas, ya. Jadi di kebun kami ini ditanami berbagai komoditi, ya, ada nanas, ada pisang, ada jambu, ada singkong, dan lain-lain, ya, di mana produk-produk yang dihasilkan dari kebun ini ada yang dijual langsung ke market dalam bentuk fresh, ada juga yang masuk ke pabrik untuk diolah kembali, gitu ya. Nah, di pabrik ini juga merupakan pola sirkular, ya, diturunkan seperti misalnya nanas itu menjadi nanas kaleng, terus kemudian tropical fruit salad, ya, terus kemudian ada lagi jus dan konsentrat. Ada lagi misalnya terkait dengan singkong itu menjadi tapioka, terus kemudian bromelain enzyme dan lain-lain, gitu ya. Nah, dari pabrik ini kemudian menghasilkan produk-produk yang next-nya akan dijual ke market dalam bentuk produk olahan, tapi juga ada yang menghasilkan berupa limbah, gitu ya. Ada dua jenis limbah yang dihasilkan, ya, ada solid waste. Ini seperti kulit nanas, terus kemudian ada onggok tapioka, terus kemudian ada waste yang lainnya. Yang ini kemudian disirkuler masuk menjadi pakan ternak untuk Great Giant Livestock, gitu ya. Nah, di Great Giant Livestock ini semua solid waste yang dihasilkan dari pabrik ini dimanfaatkan, gitu ya. Terus kemudian di sini dihasilkan ada susu, ada daging, dan produk-produk turunan lainnya, dan menghasilkan juga limbah kotoran, gitu ya. Limbah kotoran ini yang kemudian diutilize di pabrik kompos kami, gitu ya. Di sini ada produk proses-proses terintegrasi, ya, ada biochar, ada vermicompost, ada maggot, dan lain-lain. Outputnya semuanya masuk ke dalam plantation kembali. Nah, begitupun di limbah cair memang ini diutilize semua, gitu ya, masuk ke biogas plant, di mana dari biogas plant ini yang kemudian menghasilkan biogas untuk kebutuhan energi di tempat kami, seperti itu. Nah, apa sih sebetulnya challenge yang sekarang ini dihadapi, gitu ya, oleh kami khususnya di Great Giant Food dari sisi agri ya. Yang pertama terkait dengan climate change, gitu ya. Ini sangat berdampak sekali, gitu ya, di mana sekarang ini kompetitor-kompetitor GGF juga mulai bertumbangan, gitu ya. Seperti di Thailand, Filipina, ini juga sudah sangat mengecil sekali kapasitas produksi mereka itu gara-gara perubahan iklim ini, di mana El Nino di tahun kemarin, ya, 2023 ini juga berdampak sangat luar biasa. Selain climate change, ada juga food loss, food waste, ini juga menjadi tantangan yang luar biasa, gitu ya. Terus kemudian perubahan di food system, ya, dan juga perubahan-perubahan di customer, ya, ini terkait dengan responsible production, terus kemudian protein dan lain-lain seperti itu. Nah, semua ini harus kami hadapi, gitu ya, termasuk digitalisasi dan juga perubahan dalam sistem supply chain, gitu ya, yang ini sangat-sangat kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang integrasi, ya, tidak bisa hanya satu teknik saja. Bagaimana kami juga bisa beradaptasi dengan challenge-challenge seperti ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Great Giant Food, gitu ya, untuk mengadaptasi dan juga mensiasati lah challenge yang ada di sektor agrofood ini, gitu ya. Kami di GGF ini punya 4 pilar, gitu ya. Yang pertama ada climate resilience, gitu ya. Yang kedua ada regenerative agriculture, yang ketiga ada circularity dan community, di mana keempat pilar inilah yang kemudian akan memayungi semua inisiatif-inisiatif keberlanjutan dan ESG yang ada di
Great Giant Food. Saya akan coba sedikit ulas mungkin ya setiap pilar ini gitu ya, eh, seperti apa gitu ya, terus kemudian achievementnya seperti apa gitu ya. Nah, di climate resilience gitu ya, fokus kami memang menurunkan dampak negatif gitu ya dari operation terhadap environment dan sosial. Salah satunya adalah bagaimana kami bisa menekan emisi karbon gitu ya yang dihasilkan oleh operation. Nah, ini mungkin kalau lihat di grafik ini progres penurunan emisi yang ada di Great Giant Food gitu ya, di mana dari tahun 2009 sampai sekarang ini sudah sangat signifikan sekali gitu ya. Lebih dari 50% kami bisa menurunkan emisi gitu ya. Terus kemudian di carbon footprint juga sama ya di masing-masing produk. Kita bisa turunkan dari tahun 2019 sebagai baseline pertama gitu ya. Ini kita turunkan rata-rata di antara 30 sampai 50% gitu ya. Nah, inisiatif-inisiatif juga terbaru yang kami lakukan di 2024 ini kita combining ya untuk penurunan emisi ini ada di power plant kami gitu ya, di mana awalnya hanya menggunakan batu bara dan biogas, ini sekarang sudah kita combining lagi itu dengan menggunakan wood chip gitu ya, di mana wood chip ini juga sekarang akan menjadi bagian sirkular ekonomi di tempat kami seperti itu ya, sehingga power plant kami ini sekarang ada 3 sumber energi gitu ya. Begitupun di yang lain-lainnya ya, terkait dengan vendor management dan juga energi saving, sehingga di tahun 2024 kemarin gitu ya, kami bisa menurunkan emisi total di 52.900 ton CO2 ekivalen seperti itu ya, dalam waktu 1 tahun. Nah, bagaimana strateginya gitu ya? Mungkin tadi seperti Mbak Eva juga di BAT ya, bahwa yang kami kendalikan di GGF juga sama gitu ya, ada skop 1, 2, dan 3 gitu ya, di mana skop ini kita analisis dengan berbagai cara gitu ya. Yang pertama ada life cycle assessment, terus kemudian ada juga penghitungan secara terintegrasi ya gitu ya, melalui pihak ketiga, sehingga kemudian didapatkan baseline emisi di tahun 2019 dan juga tahun 2022. Nah, dari data inilah yang kemudian kita coba atur strategi bagaimana menurunkan emisi ini. Di skop 1 gitu ya, kami lebih fokus memang kepada energi gitu ya, karena memang itu kontributor terbesar gitu ya. Di sini ada energi management system, terus kemudian renewable energy dan juga yang lain-lain ya. Selain itu juga ada penggunaan pupuk dan juga operasional di kebun seperti itu. Nah, untuk skop 2 ini lebih banyak di penghematan energi listrik ya, dari PLN ya, ada energi saving dan juga pembangunan solar panel. Di skop 3 karena secara keseluruhan ya identifikasi kami gitu ya, yang paling besar itu ada di supply chain gitu ya. Maka ini juga menjadi concern kami bagaimana memanage supply chain ini supaya vendor-vendor yang ada itu juga bisa berkontribusi terhadap penurunan emisi di GGF seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan regenerative agriculture. Ada sebuah proses gitu ya. Mungkin kalau kita kenal dulu ada namanya sustainable agriculture. Bagaimana memastikan bahwa operasional itu tidak mengganggu ekosistem. Nah, di GGF sekarang kita sudah berupaya tidak hanya sekedar menjaga supaya tidak rusak, tapi juga mengembalikan kepada kondisi-kondisi yang lebih baik seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita sebut dengan regenerative agriculture. Ada 4 fokus yang kita coba lakukan di regenerative agriculture ini. Yang pertama terkait dengan biodiversity, terus kemudian soil sustainability, water availability, dan juga climate adaptation. Ini beberapa inisiatif yang kami lakukan gitu ya. Ada vermicompost, ada macam-macam biochar, dan cukup banyak inisiatif yang dilakukan di regenerative agriculture ini. Nah, selain tadi bagaimana kami fokus di 4 area itu, ini juga menjadi poin penting ya, bagaimana precision agriculture ini memastikan bahwa
proses-proses produksi yang ada di kami itu bisa dilakukan secara presisi gitu ya. Kami menggunakan digital innovation gitu ya. Ada NDVI, ada drone, terus kemudian ada juga AI, ada macam-macam lah IoT dan lain-lain sebagai tools gitu ya untuk memastikan bahwa apa yang kami lakukan misalnya di proses pemupukan, irigasi dan lain-lain itu bisa dilakukan secara presisi sehingga kemudian mengurangi efek negatif terhadap lingkungan seperti itu. Dan di biodiversity juga kita memastikan gitu ya bahwa walaupun mungkin kami di bidang hortikultura gitu ya yang memang butuh penanganan yang sangat-sangat intensif gitu ya, tapi kami juga memastikan bahwa habitat-habitat untuk flora fauna yang ada di GGF ini masih tetap terjaga. Ini secara rutin kita monitor gitu ya, keberadaan burung, mamalia, terus kemudian herpet dan lain-lain itu juga masih terjaga. Selain itu juga kami karena salah satu site kami itu berdampingan dengan Taman Nasional Waikambas gitu ya. Kami berkolaborasi dengan Taman Nasional untuk memastikan kelestarian dari gajah yang ada. Salah satunya adalah dengan melakukan mitigasi negatif gitu ya, konflik negatif dari gajah dengan komunitas seperti itu. Dan berikutnya di circular economy gitu ya. Ini yang memang menjadi backbone ya, seperti saya jelaskan di awal mungkin bagaimana pola sirkulernya bisnis GGF gitu ya. Jadi kami memang tidak hanya memastikan waste kami tidak lari ke landfill ya, tapi bagaimana waste ini juga bisa memiliki value yang lebih baik seperti itu ya. Nah, kolaborasi dilakukan dengan BRIN, dengan kampus, dengan research center dan lain-lain untuk mengeksplor lah kira-kira waste ini bisa dibuat apa, terus kemudian bisa menghasilkan apa, itu sehingga kemudian di GGF bisa muncul pola sirkuler yang serumit ini gitu ya. Tapi kami memastikan bahwa pola yang rumit ini menghasilkan keberlanjutan bisnis yang lebih baik gitu ya, seperti itu. Nah, salah satu yang menjadi konsen gitu ya di agriculture dan juga GGF khususnya sebagai produsen buah gitu ya, itu adalah food loss ya, di mana memang secara internasional juga secara global gitu ya, Indonesia ini menempati posisi 3 besar gitu ya untuk penghasil food loss. Dan itu kami sadari betul gitu ya sebagai produsen buah gitu ya atau sebagai produk-produk buah, food loss ini menjadi sebuah alamiah yang pasti akan terjadi lah gitu ya. Nah, kami punya pola untuk menurunkan food loss ini dengan segitiga atau piramida terbalik seperti ini gitu ya. Jadi dengan melalui reducing, prevention, terus kemudian ada lagi reuse, recycle, terus kemudian ada juga yang kita donate ke luar, setelah itu terus ke kompos, baru kemudian ke landfill gitu ya. Landfill ini pun sebetulnya landfill untuk composting gitu ya, sebelum masuk ke pabrik kompos seperti itu. Nah, dari tahun 2024 ini gitu ya, dari total 35.000 ton potensial food loss yang ada gitu ya, dengan pola-pola seperti ini kita bisa reduce itu sampai 2.000 ton gitu ya, yang masuk ke landfill di pre-kompos gitu ya. Ini cukup signifikan gitu ya, kita turunkan. Nah, selain itu juga kita mencoba mengutilize gitu ya, dari penurunan food loss ini itu menjadi value yang lebih baik gitu ya. Dan di tahun 2024 kemarin kita bisa tingkatkan gitu ya dari 11,3 miliar itu menjadi 62,1 miliar gitu ya, value creation yang bisa kita hasilkan. Nah, selain tadi di internal kita melakukan utilisasi, untuk produk-produk yang sudah ke market pun kita coba connecting misalnya dengan food bank, dengan food cycle, dan beberapa tim yang lain gitu ya untuk berkolaborasi memanfaatkan potensial food loss dari makanan-makanan yang ada di market seperti itu. Nah, selain itu kita juga berkolaborasi dengan community ya untuk menghasilkan value baru gitu ya.
Sehingga kemudian yang tadinya mungkin bisa potensial loss gitu ya, buah-buah yang under spec ini bisa dimanfaatkan oleh community menjadi produk-produk UMKM seperti keripik, tepung, terus kemudian kue dan lain-lain gitu ya. Dan ini cukup banyak bisa kita hasilkan dari produk-produk yang food loss ini seperti itu. Nah, di plastik juga sama gitu ya. Ini pola sirkular yang sekarang kami buat gitu ya. Jadi kami di GGF ini punya salah satu recycle center gitu ya, untuk mengolah kembali plastik-plastik yang ada dan disirkular menjadi produk-produk baru yang nantinya akan dipakai oleh tim di operation gitu ya, ataupun ini nanti salah satunya plastik angle ya, yang akan dipakai untuk ke delivery dan lain-lain seperti itu. Nah, di waste yang lain juga sama ya, ada contohnya bambu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan gitu ya. Kami ini di GGF punya sekitar 700 reservoir gitu ya. Yang 700 reservoir ini semua ditanami bambu pinggirnya gitu ya, untuk konservasi gitu ya, sumber daya air. Nah, pada saat bambu ini sudah tua gitu ya, ini kita panen untuk dijadikan penyangga pohon pisang ya, di kebun kami. Dan setelah lapuk gitu ya, sudah rusak, ini kita akan gunakan sebagai bahan pembuat biochar ya. Biochar ini kemudian nanti kita akan proses menghasilkan biocharnya sendiri atau syngas ini ya. Ada gas itu yang kita manfaatkan, gas cair ya, yang kita manfaatkan nanti untuk biopesticide. Nah, biochar ini kemudian nanti akan kita mix dengan kompos, terus kemudian dengan fly ash, bottom ash yang kita hasilkan dari power plant untuk dikembalikan kembali ke kebun gitu ya, sehingga ini menghasilkan pola sirkular untuk keberlanjutan tanah di GGF seperti itu. Fiber dari daun nanas pun ini kita proses gitu ya, jadi tidak kita buang gitu ya. Jadi kita ambil seratnya, terus kemudian residunya kita kembalikan ke lahan sehingga bisa mempercepat proses pembusukan. Kemudian si seratnya ini kita ambil gitu ya, berkolaborasi dengan community sehingga kemudian community mendapatkan benefit dari pengambilan serat ini, dan seratnya kemudian kita connecting dengan buyer ya, gitu. Terutama untuk yang di Jepang maupun di beberapa negara lain seperti itu ya. Nah, untuk limbah-limbah yang tadi buah yang reject dan lain-lain yang sudah tidak bisa dikonsumsi gitu ya, kita akan combining gitu ya, seperti dengan susu yang rusak, terus kemudian fiber dari bromelain enzim dan lain-lain ini untuk dimanfaatkan sebagai pakan maggot ya. Maggot kemudian nanti kita coba pakai masuk ke liquid organic biofertilizer ya, sebagai pengganti fish meal, masuk juga untuk pakan ternak di seria dan untuk bahan di pembibitan seperti itu gitu ya, sehingga betul-betul semua waste yang ada ini kita bisa utilize ya, dan menghasilkan new product yang itu value-nya lebih tinggi dibanding dengan waste sebelumnya seperti itu. Di sisi community gitu ya, ini beberapa partnership yang dilakukan gitu ya. Jadi di tahun 2024 ya, kami bisa naikkan jumlah kemitraan ya dari 1.802 orang itu menjadi 2.200 ya di tahun 2024 gitu ya. Dan juga di beberapa kemitraan lain gitu ya, ini juga kita lakukan. Ada dua kategori ya. Yang pertama untuk sourcing produksi di buah dan juga di sapi ya. Ada juga yang memang munculnya partnership ini dari community development gitu ya. Dan alhamdulillah rata-rata kita monitor, kita evaluasi gitu ya. Value creation yang dihasilkan dari kemitraan ini rata-rata setiap mitra gitu ya, penghasilannya bisa di atas 1,5 sampai 3 juta, bahkan mungkin di beberapa UMKM ya itu bisa sampai ada yang 8,5 sampai 5 juta gitu ya, seperti itu. Nah, ini pola kemitraan yang ada di produksi gitu ya. Bagaimana kami juga
mengempowering petani yang awalnya mungkin lebih banyak connect dengan tengkulak-tengkulak ya, sehingga mereka tidak memiliki bargaining position. Akhirnya kemudian kita coba lembagakan, entah itu di koperasi atau di BUMDes dan lain-lain gitu ya, supaya bisa connect langsung dengan bisnisnya GGF gitu ya. Dan di beberapa tempat yang kita lakukan gitu ya, potensial value yang dihasilkan ini juga cukup besar ya. Seperti di Tanggamus di Lampung ini gitu ya, kami punya mitra rata-rata penghasilan per bulan itu sudah di atas 3 juta per bulan, seperti itu, dengan merubah pola kemitraan gitu ya, yang awalnya mereka banyak tergantung dengan tengkulak, sekarang langsung bisnis dengan GGF seperti itu. Di livestock juga sama gitu ya, kami mencoba untuk mendevelop mereka dari sisi penggemukan dan juga pembibitan gitu ya, breeding maupun feedlot. Tidak hanya sekedar produksi di pembibitan dan penggemukan dan juga pembibitan, kita empowering petani juga terkait dengan pemanfaatan limbah, terus kemudian pemanfaatan waste untuk pakan ternak, terus kemudian pemanfaatan limbah untuk organic farming dan lain-lain, itu juga kita ajarkan ke semua mitra yang ada seperti itu. Nah, dari sini mungkin kita juga bisa melihat gitu ya, banyak hal lah di kemitraan yang akhirnya ini menjadi benefit yang cukup besar. Nah, di community selain tadi ada partnership, kami juga punya program stunting gitu ya, yang dilatar belakangi gitu ya, awalnya karena tingginya angka stunting di Lampung Tengah gitu ya, itu sampai 52,68% prevalensinya di tahun 2013 ya. Terus kemudian kami mencoba berkolaborasi dengan pemerintah daerah, terus kemudian beberapa pihak gitu ya, community dan juga NGO yang ada, dengan beberapa pendekatan ya, ada capacity building di local hero, terus kemudian ada terkait dengan healthy breakfast dan healthy food gitu ya. Terus kemudian ada juga meningkatkan pola asuh untuk ibu-ibu dan balita dan juga remaja pranikah ya. Selain itu juga ada pemanfaatan pekarangan ya, yang kita dorong melalui pertanian organik. Dari sini cukup signifikan perubahannya gitu ya. Jadi di tahun 2013 ini prevalensi stuntingnya di 52,68 ya. Di tahun 2022 ini bisa turun tinggal 8,7% prevalensi stunting di Lampung Tengah. Ini berdasarkan hasil survei Riskesdas dari Kementerian Kesehatan. Nah, dari sini sebetulnya kami mencoba mengukur gitu ya, seberapa perform sih kami untuk skor ESG-nya gitu ya. Artinya dengan inisiatif-inisiatif yang ada, terus kemudian kami juga mencoba mengintegrasikan bisnis sustainability dan juga yang lain-lain gitu ya. Dan kami mencoba untuk scoring gitu ya di tahun 2023 kemarin gitu ya. Ini pertama kali kami di rating ya oleh S&P Global, itu di skornya 62 dari 100 gitu ya. Dan angka ini sebetulnya sudah cukup menjadikan GGF itu menjadi yang terbaik ya, ESG ratingnya di nasional level untuk food product, dan ini 95% persentil ya, itu di global gitu ya. Artinya kami masuk di 5% terbaik di global seperti itu, dan mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan. Nah, apa yang kami lakukan dengan skor 62 ini? Kami sadar bahwa masih banyak PR yang masih harus diperbaiki gitu ya, dengan skor 62 ini. Makanya kami mencoba melakukan integrasi ya dari semua tim gitu ya, baik dari sisi environmental performance, terus kemudian social performance maupun governance ya. Ini untuk kita betul-betul integrasikan dalam bisnis di GGF gitu ya, sehingga kemudian gap-gap yang ada ini coba kita perbaiki, coba kita improve gitu ya, dan mudah-mudahan ini di tahun 2025 ini akan kita coba rating kembali gitu ya,
Dan kalau dilihat dari hasil self assessment gitu ya, berdasarkan pengalaman di rating ESG di S&P Global gitu ya, sekarang ini posisi kami ada di 70, dan mudah-mudahan nanti kalaupun misalnya clear di tahun ini gitu ya, setelah sustainability report dan juga ESG report bisa launching, mudah-mudahan akan ada di skor sekitar 74 sampai 77 poin seperti itu ya. Nah, jadi tadi mungkin secara umum kesimpulannya bahwa yang kami lakukan di GGF ini sebetulnya bukan hanya berakhir di rating gitu ya, tapi bagaimana inisiatif-inisiatif yang ada ini terus ditingkatkan untuk berintegrasi gitu ya satu sama lain, sehingga ini menjadi strategi bersama, tidak hanya mengejar produksi, tidak hanya mengejar quality, tapi juga bagaimana semua aspek ini menjadi suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya pikir mungkin itu sharing dari kami dari GGF. Mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk diskusi kita nanti di sesi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arief atas penyampaian materinya yang luar biasa gitu ya. Sudah dapat kita mendapatkan banyak insight gitu ya dari Great Giant Food, di mana community partnership gitu ya dilibatkan juga di dalam inisiatif ESG dalam agriculture mereka gitu. Jadi pemanfaatan limbah juga untuk pakan ternak juga dioptimalkan gitu ya Pak ya, agar untuk mencapai ESG dalam tata kelola di agriculture di Great Giant Food. Terima kasih luar biasa Pak Arief gitu ya. Semoga bisa mendapatkan insight sama-sama, dan di sini sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat. Nah, sebelum itu mungkin ada Bapak Ibu di sini yang ingin menyampaikan pertanyaannya juga gitu ya. Secara langsung atau on cam dan on mic gitu ya, bisa raise hand Bapak Ibu. Kita berikan kesempatan untuk penanya yang ingin raise hand. Oke, apabila belum ada, izin saya bacakan. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh panitia juga yang ada di chat Zoom meeting. Kemudian Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh juga ya dengan menggunakan format yang sudah disampaikan oleh panitia, yakni menyebutkan namanya, kemudian dari asal perusahaan atau instansinya, dilanjutkan pertanyaannya ditujukan untuk narasumber yang mana, dan dilanjutkan oleh pertanyaannya gitu. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Dedi. Pak Dedi dari Semarang ingin bertanya untuk narasumber Bu Eva. Bagaimana peran inovasi-inovasi dalam membantu perusahaan bisa beradaptasi dengan tren keberlanjutan dan permintaan konsumen yang semakin sadar akan masalah lingkungan dan sosial? Berikut pertanyaan untuk Bu Eva, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Eva, Bu, terkait dengan peran inovasi. Silahkan. Oke, ini terkait inovasi produk ya, Pak Dedi ya. Inovasi produk ya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Pak Dedi untuk yang di Semarang. Kalau untuk inovasi produk, gini, kami sadar bahwa makin banyak yang sadar akan risiko kesehatan dari produk kami. Secara global, kami sudah menyatakan bahwa semua konsumen satu tidak merokok. Jika sudah terlanjur merokok, maka berhentilah merokok. Jika tidak bisa berhenti merokok, maka beralihlah ke produk yang memiliki potensi risiko lebih rendah. Dan saat ini demand ke arah produk alternatif ini itu sangat besar. Untuk itu BAT beradaptasi dengan menawarkan pilihan produk dengan potensi risiko lebih rendah. Nah, inovasi ini juga bisa dilihat dari misalnya dari sisi lingkungan ya, itu kami bertanggung jawab akan sampah yang kami hasilkan dalam proses produksi produk tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi perhatikan di deck saya, di Sustainability Report BAT, kita BAT tagline-nya sudah kelihatan, Building a Smokeless World. Itu sih saya yang bisa jawab Bu Nila untuk Pak Dedi di Semarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva atas jawabannya. Bagaimana Pak Dedi, apakah sudah cukup dengan jawaban dari Bu Eva?
Oke, kami rasa sudah cukup ya, Pak Dedi ya. Selanjutnya di sini sudah ada pertanyaan ditujukan untuk Pak Arif Fatullah. Pertanyaan dari Bapak Nurfianto dari Malang kepada Pak Arif berkaitan dengan emission reduction strategy dari JJF. Bagaimana strategi perusahaan untuk meningkatkan stok karbon pada lahan perkebunan serta peternakan sapi yang dikenal pemasok emisi metana terbesar di bidang pertanian? Itu pertanyaan yang pertama, Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua, disebutkan pada regenerative agriculture menggunakan intercropping, bagaimana mekanismenya pada lahan perkebunan yang luas? Terima kasih. Sudah dapat ditangkap, Bapak? Ya, oke, saya langsung jawab ya, Mbak Nila ya. Ya, terima kasih Pak Nurfianto. Pertanyaan pertama terkait dengan eh, bagaimana cara meningkatkan stok karbon ya di tempat kami. Jadi sebetulnya ada beberapa strategi ya untuk peningkatan stok karbon di GGF ya. Ini kami juga sudah mencoba eksplor dengan beberapa konsultan ya di New Zealand maupun di India. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah sebetulnya terkait dengan eh, operation dulu ya. Jadi bagaimana kami memastikan bahwa proses pengolahan lahan ini menggunakan model minimum tillage gitu ya, sehingga kemudian tidak terlalu banyak karbon yang lepas ke udara gitu ya di dalam proses pengolahan lahan gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, eh, kami juga melakukan penambahan stok karbon yang ada di tanah gitu ya. Itu dengan tadi misalnya ada pola sirkular dari bahan organik ya, ada ada kompos, terus kemudian ada biochar dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kenapa biochar ini menjadi salah satu inisiatif yang kami lakukan gitu ya? Karena setelah kita mencoba gitu ya, melakukan eksplorasi dan juga kajian-kajian, bahan organik yang selama ini digunakan gitu ya, kompos dan lain-lain, itu dia sifatnya ternyata transient gitu ya, artinya mudah hilang gitu ya. Mungkin dalam waktu setahun C organiknya bisa mudah lepas kembali. Nah, sehingga kemudian kami mencoba mengeksplor kira-kira jenis karbon yang sifatnya persisten atau lebih lama itu di dalam tanah itu seperti apa. Akhirnya ketemulah biochar ini. Nah, ini yang sekarang kami coba dorong gitu ya untuk dilakukan secara masif gitu ya. Nah, terus kemudian berikutnya kami juga secara rutin ya itu melakukan pengecekan di lahan kami. Ada eh, klasifikasi kelas lahannya yang coba kami buat, ada lahan S1, S2, S3 sampai beberapa kategori lah. Di situ memang kategori itu didasarkan pada yang pertama tadi terkait dengan kesuburan lahannya, stok karbon, terus kemudian jenis tanah dan lain-lain gitu ya. Nah, dari situlah kemudian kami mencoba untuk melakukan inisiatif improvementnya gitu ya. Nah, ini terkait juga salah satunya adalah tadi dengan uh, regenerative agriculture ya, intercropping itu gitu. Jadi pola bergilir gitu ya. Jadi tidak misalnya kayak nanas dengan setelah itu nanas lagi, tidak gitu ya. Jadi setelah nanas biasanya nanti dilakukan penanaman pisang atau tanaman-tanaman lain atau tanaman-tanaman legum yang mungkin bisa meningkatkan stok karbon dan juga stok dari nitrogen seperti itu. Nah, itu stok karbon yang ada di lahan gitu ya. Nah, terus kemudian kalau di GGF secara keseluruhan memang kami juga punya model konservasi ya, seperti di reservoir maupun di lahan-lahan marginal itu dengan menanam pohon-pohon yang memang ini bisa dikuantifikasi untuk stok karbonnya seperti itu. Nah, kendala memang ada di sapi gitu ya. Bagaimana ya kita sama-sama memahami lah bahwa sapi ini juga penghasil metan yang cukup banyak ya. Nah, apa yang kami lakukan untuk mengurangi emisi di sapi ini gitu ya. Jadi kami bekerja sama sebetulnya dengan beberapa riset center ya, dengan memodifikasi pakan gitu ya. Jadi pakan yang kami buat ini ternyata
setelah kami lakukan kemarin life cycle assessment, emisinya bisa berkurang gitu ya. Angkanya saya kurang tahu persis, tapi memang sangat signifikan gitu ya pengurangan emisinya itu dengan proses modifikasi pakan tadi. Nah, ini juga menjadi konsen gitu ya sebetulnya bagaimana eh, peningkatan stok karbon di lahan kami ini juga terus dilakukan gitu ya di regenerative agriculture. Eh, Kami lagi mengekspor misalnya dengan adanya eh, inisiatif-inisiatif lain gitu ya di pemupukan, terus kemudian inisiatif-inisiatif lain terkait dengan teknik-teknik produksi dan lain-lain, termasuk juga digitalisasi. Ini upaya-upaya yang dilakukan gitu ya untuk memudahkan nanti dalam proses monitoring karbon dan juga proses penambahan karbonnya, modelnya seperti apa. Mungkin itu Pak Nurfianto, upaya-upaya yang dilakukan oleh GGF untuk strategi lah gitu ya penurunan emisi dan juga meningkatkan karbon stok di tanah atau di lahan kami seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arief ya atas penjelasannya begitu ya terkait dengan beberapa pertanyaan dari Pak Nurfianto gitu ya. Modifikasi pakan ya salah satunya apa yang sudah dilakukan untuk menurunkan emisi dari gas metana yang dihasilkan oleh ternak gitu ya. Nah, di sini juga sudah ada yang bertanya, sudah raise hand. Di sini ada Bapak Lang. Disilakan Bapak Lang untuk bisa menyalakan kameranya dan kemudian bisa menyalakan mikrofonnya juga untuk mendengar pertanyaannya. Baik, terima kasih. Selamat sore, Kak. Mohon maaf untuk saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada kendala device. Jadi, saya ingin bertanya, mungkin sebelumnya perkenalan, nama saya Elan Juritama, saya merupakan mahasiswa dari IPB, Program Studi Agronomi dan Hortikultura gitu, seperti itu, Pak. Lalu, saya juga memang dalam perkuliahan saya mengambil perhatian gitu dalam aspek sustainability dalam sektor pertanian gitu. Terus juga saya tertarik dalam webinar kali ini karena memang dua perusahaan ini bukan industri kelapa sawit seperti itu, karena sudah sangat sering saya dengar dalam bidang sustainability eh, terkait industri kelapa sawit gitu. Saya ada dua pertanyaan kepada PT BAT dan PT GGF, mungkin kepada Bu Eva terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama mungkin saya ingin bertanya terkait apakah ada dalam industri sebesar tembakau itu apakah ada aturan yang terstandarisasi seperti di industri kelapa sawit, yaitu seperti RSPO atau ISPO seperti itu, Bu. Lalu juga yang kedua tetap sama ke PT BAT terkait strategi dalam menjaga sustainability terkait mitra petani gitu, Bu. Karena eh untuk menjaga pasokan tembakau terkait sustainability-nya. Terus juga apakah ada standar-standarnya petani pembatasan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam praktik budidaya seperti itu, Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya kepada Pak Arief, PT GGF. Yang pertama mungkin saya ingin bertanya terkait apakah ada PT GGF terkait niat atau komitmen dalam menjangkau praktik budidaya organik secara 100% seperti itu, Pak. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya ada terkait perusahaan sebesar GGF, itu kan memang perusahaan nanas begitu, Pak, terbesar gitu sedunia seperti itu, Pak. Apa sih, Pak, strateginya agar petani kecil gitu, Pak, di Indonesia itu agar bisa bersaing juga, Pak, dalam bisnis komoditas yang sama seperti misalnya komoditas nanas seperti itu. Apakah terus misalnya jika memang di kemitraan strategi kemitraan, apakah memang petani ini ada aturan-aturan kemitraan seperti itu, Pak. Lalu jangkauan kemitraan petani oleh PT GGF itu seperti apa gitu, Pak. Mungkin terakhir untuk kedua PT BAT dan PT GGF mungkin sekiranya sebagaimana gitu, Pak, Bapak Ibu mahasiswa aktif universitas seperti saya jika ingin belajar atau magang gitu, Pak. Apakah terdapat portal khusus dari perusahaan seperti itu? Misal jika saya misalnya ingin magang di bidang CSR atau di perusahaan Bapak Ibu seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Elang ya tadi sudah mengajukan pertanyaan ya. Luar biasa sangat banyak gitu ya pertanyaannya. Oke, berarti cukup ini ya
antusias untuk mendengarkan webinar pada siang hari ini. Terima kasih Kak Alang. Boleh saya ulangi pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan untuk Ibu Eva. Pertanyaan terkait dengan di industri tembakau, apakah ada aturan atau regulasi yang mengatur gitu seperti halnya yang ada pada di industri kelapa sawit seperti RSPO atau ISPO gitu. Dan selanjutnya bagaimana strategi sustainability untuk mitra petani tembakau? Apakah dari Bu Eva ingin langsung dijawab? Oke, terima kasih ya Mas Elang untuk pertanyaannya. Oke, saya mungkin akan jawab untuk aturan standarisasi dahulu ya. Saya akan disclose dulu untuk BAT Indonesia, tembakau kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyediaan tembakonya ya secara langsung. Jadi kita tidak menanam langsung dan tidak bekerja sama dengan petani secara langsung. Itu dulu yang kita perlu disclose. Terus yang kedua, untuk aturan standarisasi, BAT itu sangat mengikuti semua regulasi yang dilakukan atau diarahkan oleh pemerintah, terutama dalam sistem pertanaman tembakau ya. Jadi kami itu, saya tidak akan mengarah ke standarisasi pemerintah, tapi dalam BAT sendiri kami punya namanya standarisasi pada saat procurement dalam menyediakan tembakau tersebut. Jadi procurement itu supplier kami diharuskan untuk mengikuti aturan-aturan internal BAT pada saat mereka mau menyuplai untuk daun tembakau. Itu satu. Yang kedua, untuk petani, bisa dibilang kalau karena kami bekerja sama dengan supplier langsung, berarti suppliernya ya, yang langsung bekerja sama dengan petani. Nah, karena kita tidak bekerja sama langsung dengan petani, ada standar yang kami inginkan dari supplier tersebut. Contoh paling gampang, komitmen BAT secara grup dan global itu adalah zero child labor, di mana mitra petani atau supplier yang bekerja dengan kami itu harus memastikan tidak ada child labor di dalam proses pertanaman tembakau tersebut. Karena terus terang supplier itu kan diaudit setiap tahun ya, pada saat sebelum mereka menyerahkan tembakau atau menyediakan tembakau ke BAT Indonesia. Terus yang terakhir untuk standar dalam budidaya ya, oke, standar budidaya itu pasti berbeda-beda ya, setiap tanaman. Kelapa sawit berbeda, lalu kelapa juga berbeda, tembakau juga berbeda. Dari segi tembakau tersendiri, di supplier itu menerapkan namanya Sustainable Tobacco Production, di mana itu harus diikuti karena harus mengikuti standarnya BAT menginginkan tembakau itu ranahnya seperti apa dan harus comply. Compliance itu 100% harus dilakukan jika ingin menyuplai ke BAT. Itu komitmen kami ya. Dan terakhir masalah internship ya, Mas Elang ya. Kalau internship Mas Elang silahkan itu ke websitenya BAT Indonesia. Kami biasanya ada 2 kali opening untuk internship, itu di bulan April. Jadi masih ada waktu kalau mau belajar. Terus yang kalau misalnya diterima sebagai internship, sustainability pasti di divisi saya. Jadi silakan. Itu aja mungkin yang saya bisa jawab ya, Mas Elang. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Eva ya atas jawabannya untuk pertanyaan dari Kak Alang. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Arief dari PT GGF gitu. Apakah dari PT GGF ini memiliki niat gitu ya Pak untuk menjangkau budidaya organik 100% gitu. Yang kedua, strategi apa untuk petani kecil agar bisa bersaing di komoditas yang sama gitu. Jangkauan kemitraan untuk petani nantinya seperti apa? Oke, makasih Mas Elang. Ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah GGF bisa full organik 100%? Sepertinya sulit gitu ya. Karena komoditi nanas dan juga produk-produk yang ditanam di GGF ini sudah jadi tanaman budidaya yang harus menyesuaikan diri ya, sehingga kemudian inputannya juga tidak mungkin bisa 100% organik. Terus kemudian yang kedua, tanah di GGF ya, yang di Lampung ini memang termasuk kategori tanah yang tidak memungkinkan sepertinya untuk bisa full organik gitu ya.
Sehingga upaya yang kami lakukan adalah dengan tadi berusaha meregenerasi ya, dengan regenerative agriculture tadi gitu ya. Terus kemudian yang kedua terkait bagaimana sih strategi petani gitu ya supaya bisa berdaya saing gitu ya. Eh, Bagaimana misalnya komitmen kemitraannya apakah bisa menjangkau ke kemitraan-kemitraan yang atau petani-petani yang ada gitu ya. Iya, basically begini gitu ya. Secara keseluruhan sebetulnya eh, untuk bisa berdaya saing ini kan UMKM atau misalnya petani-petani yang ada di Indonesia ini harus punya eh, banyak hal ya. Selain kualitas produk yang bagus, terus kemudian dari sisi jaringan bisnis yang baik, terus kemudian strategi bisnis yang juga mungkin berbeda gitu ya. Sehingga dari sisi value mungkin ini juga akan melahirkan bisnis yang berbeda gitu ya. Nah, ini juga yang selalu kita tampilkan di GGF gitu ya, terkait dengan UMKM yang ada, petani-petani mitra yang ada. Dulu mungkin awal-awalnya para petani ini kan apa ya, nanam terus kemudian eh, jual ke tengkulak, dapat duit selesai gitu ya. Tanpa memperhatikan bagaimana kualitas produk, terus kemudian bagaimana membangun jaringan dan lain-lain seperti itu. Nah, itu yang kemudian kami coba rubah gitu ya. Bagaimana mitra-mitra petani ini diajari terkait dengan produksi yang bisa standar ekspor gitu ya. Terus kemudian pola organisasi yang eh, kalau mereka lakukan dulu kan ya nggak punya bargaining ya. Ya kalau misalnya tengkulak mau bayar berapa ya, ya sudah itu yang dia dapat seperti itu. Nah, dengan mengorganize mereka gitu ya di koperasi atau di BUMDes atau di lembaga-lembaga yang lain gitu ya. Di situ kita ajarkan bagaimana mereka membangun sebuah organisasi bisnis gitu ya yang profitable, terus kemudian yang dari sisi manajemen juga bagus gitu ya. Sehingga mereka tidak hanya sekedar bisa nanam gitu ya, tapi bagaimana mereka bisa mengelola bisnis ini secara kontinu, secara sustainable seperti itu. Bahkan mungkin dari organisasi itu banyak muncul gitu ya. Misalnya eh, mereka tidak hanya nanam pisang, nanam alpukat atau nanam buah-buahan gitu ya. Mereka juga bisa misalnya tadi beternak sapi, terus membangun pola sirkular yang mirip-mirip dengan GGF gitu ya, sehingga pola pendapatan mereka juga akhirnya bisa berubah seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya kita ajari juga bagaimana mereka menjaga kualitas ya. Eh, Kami mungkin bisa memberikan gambaran ya. Eh, Dulu di Tanggamus itu mereka menanam pisang ya, ya hanya nanam pisang biasa gitu ya. Tapi begitu kemudian kita ajari bagaimana nanam pisang pisang emas contohnya salah satunya ya, yang kemudian mengikuti kaidah atau pola-pola produksinya yang diajarkan oleh GGF, sehingga pisang emas yang awalnya mereka jual ke tengkulak itu ya paling laku 1.000 perak per kilo gitu ya. Tapi setelah kita ajari, terus kemudian mereka bisa menghasilkan produk standar ekspor, kami dari GGF itu bisa berani beli gitu ya, per kilonya di atas 2.500 per kilo gitu ya. Karena dari sisi tadi mungkin produk dan kualitas ini juga bisa memenuhi untuk standar ekspor. Nah, ini juga mungkin yang menjadi pembelajaran untuk bisa diterapkan kepada petani-petani yang lain gitu ya, yang mungkin di luar mitranya GGF. Nah, lalu apa sih apakah GGF bisa gitu ya menjangkau mitra-mitra ya, ini akan balik lah gitu ya ke strategi kami gitu ya sebagai perusahaan, bahwa yang namanya kemitraan ini juga mesti sama-sama menguntungkan gitu ya. Artinya kalau dari sisi kebutuhan kami ada, terus kemudian petani juga ada, ketemu kemudian bersepakat, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang tidak ketemu ya, mungkin itu juga tidak bisa dilakukan seperti itu. Itu pertanyaan kedua. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan mahasiswa yang ingin belajar, mungkin channelnya banyak ya. Eh, Kami dengan kampus itu sudah punya agreement rata-rata ya dengan kampus-kampus cukup besar di Indonesia. Jadi salah satu klausulnya adalah mereka bisa mengirimkan mahasiswa untuk magang, penelitian, ataupun belajar, hanya sekedar belajar
atau apapun lah gitu ya, itu di GGF gitu ya, baik itu nanti dengan biaya sendiri dari kampus atau biaya dari GGF gitu, itu tergantung nanti dari klausul-klausul yang apa, disepakati seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua, kami juga dari GGF ini selalu membuka apa ya, membuka eh, diskusi lah gitu ya. Salah satunya adalah dengan membuka peluang riset ya, kolaborasi riset itu dengan kampus. Makanya kami juga di sini di Lampung ini setiap tahun itu banyak banget yang penelitian S1, S2, S3 gitu ya. Bahkan ada yang sampai kolaborasi dengan Jepang, kolaborasi dengan BRIN dan lain-lain gitu ya. Itu untuk mengeksplor lebih banyak terkait dengan eh, apa eh, apa yang ada di GGF seperti itu. Itu mungkin Mbak Nila. Baik, sudah terjawab. Terima kasih banyak gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Kak Lang atas pertanyaannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang ada di chat ya, untuk Bu Eva dari Bapak Nurfianto berkaitan dengan berbagai dampak dan sentimen negatif rokok bagi kesehatan serta kesadaran masyarakat akan bahaya rokok. Bagaimana strategi perusahaan untuk ke depan dapat tetap berkembang dan relevan serta berpengaruh terhadap penilaian ESG? Yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana hilirisasi produk tembakau selain rokok untuk menunjang konsep SDGs dan juga ESG? Masih ada satu lagi untuk yang ketiga, dengan berbagai tantangan dan kendala budidaya tembakau, di mana sangat sensitif terhadap kekeringan dan juga banjir, bagaimana strategi perusahaan dalam sustainable tobacco production-nya untuk menjaga supply tembakau tetap stabil? Terima kasih. Silahkan Bu Eva untuk 3 pertanyaan dari Bapak Nurfianto. Oke, terima kasih Pak Nurfianto untuk pertanyaannya. Saya coba jawab satu-satu ya. Untuk yang pertama itu kan arahnya ke pengelolaan sumber daya alam ya, atau pengelolaan sumber daya air, ya, ada dua. Tapi saya coba jawab untuk yang SDA-nya dulu ya. Jadi ini, di dalam SDA kita sumber daya air dan sebagainya di daerah operation kita ya. Mohon Kita maaf bisa Ibu, bilang bahwa suaranya kita itu putus-putus. Halo, bisa dengar saya? Oke, sekarang sudah aman Bu. Oke. Oke, saya kembali lagi ya. Untuk pertanyaannya nomor 1 itu untuk pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya air ya? SDA ini sumber daya alam ya? Oke, kita bisa bilang oke, di wilayah operationnya BAT, sekarang kan kita ada di Malang ya, untuk dampaknya. Secara environment, kita bisa bilang bahwa kita pengelolaan sumber daya itu dengan baik. Contoh paling gampang, pada saat untuk energi, kita itu sekarang kan udah ada energi terbarukan. Jadi kita mengelola misalnya dari energi listrik itu kita ngambil untuk solar panel. Kalau untuk sumber daya air sendiri, jadi kita itu ada beberapa inisiatif di mana kita mengurangi water yang kita gunakan untuk dalam perusahaan atau dalam operation. Jadi kita ada namanya inisiatif water recycle, di mana air yang kita gunakan itu air recycle digunakan terus-menerus. Jadi itu bisa mengurangi dampak sumber daya yang di daerah operation. Terus yang kedua, untuk pengelolaan tanah pertanian tembakau ya, dari eksternal kita sudah jelasin bahwa semua tembakau sekarang kita bekerjasama dengan third party. Nah, third party ini kita BAT punya standarisasi STP ya, Sustainable Production, di mana pengelolaan ini dilakukan oleh partner kami atau supplier kita menjadi supplier. Di sini mereka harus kompal dengan poin-poin yang ada di BAT untuk mensure bahwa pengelolaan atau penggunaan sumber daya sesuai dan comply. Nah, kalau untuk pengelolaan, misalnya contoh tadi disebutnya untuk yang sosial ya. Kalau saya bisa bilang, kalau sosial paling gampang adalah kita bisa bilang inisiatif kita itu banyak ya. Misalnya contoh kayak penanaman pohon, terus ada namanya kita itu pelaporan proper ya setiap 6 bulan. Di sana di-ensure bahwa misalnya proses operasi kita itu tidak mengganggu masyarakat sekitar. Jadi hal-hal tersebut dilakukan sesuai dengan standarnya BAT dan juga regulation-regulation pemerintah. Nah,
Pertanyaan terakhir, sebentar. Terakhir itu yang ini ya, yang masyarakat luas ya, Iya, berdampak yang pada masyarakat tantangannya luas ya. dan kendalanya. Betul. Untuk ini kalau ESG itu kan sebenarnya tanggung jawab perusahaan, tidak hanya perusahaan sendiri ya, teman-teman ya. Jadi di situ harus ada koordinasi masyarakat, perusahaan, lalu institusi lain misalnya seperti universitas, lalu NGO, di mana perannya masing-masing ada. Nah, dari BAT sendiri kita banyak bekerja sama dengan teman-teman yang berbagai institusi. Itu untuk meng-ensure bahwa ESG yang kita implementasikan di daerah operasi kami itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mungkin itu sudah bisa menjawab pertanyaan, atau jika kurang jelas silakan. Ini suara saya jelas ya, teman-teman Jelas ya? sih, Bu. Ya, tadi di awal sempat Oke, putus-putus, Bu Eva. Terima kasih. Semoga cukup menjawab ya dari Bapak Nurfianto. terima Nanti kasih. apabila masih kurang jelas, oh ya, sudah jelas Bu Eva, kita kata Bapak Nurfianto di chat. Oke, untuk selanjutnya kita masih ada pertanyaan untuk Pak Arif ya, dari Bapak Fakri, Renewable Energy dari Jakarta. Pak Arif, apa saja langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mengintegrasikan ESG ke dalam perusahaan yang belum menerapkan ESG sebelumnya, agar implementasi tersebut dapat diterima dan juga disetujui oleh manajemen perusahaan? Oke, terima kasih Pak Hari. Ini menarik pertanyaannya ya. Jadi begini, kita mesti memahami dulu ya bahwa ESG ini kan sebetulnya basisnya banyak gitu ya. Tapi yang mungkin kalau pertanyaan Pak Hari seperti ini, kita akan lebih enak memulainya itu dari basis resiko gitu ya. Di mana sebetulnya ESG ini juga eh, apa eh, intinya sih sebetulnya managing risk gitu ya. Nah, apa sih langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang baru mengawali atau mungkin bahkan belum mengerti sama sekali terkait dengan ESG gitu ya. Jadi langkah yang pertama sebetulnya kita butuh pemahaman gitu ya bahwa ESG ini sebetulnya bukan hanya skor gitu ya. Bahwa ESG ini sebetulnya bagian dari strategi untuk memperbaiki kinerja perusahaan gitu ya. Mindset ini yang mungkin harus coba kita tanam duluan gitu ya. Dan hilangkan jauh-jauh bahwa mindset ESG ini identik dengan cost gitu ya. Justru sebaliknya bahwa salah satu impact dari ESG itu adalah memperbaiki struktur cost yang ada nantinya seperti itu. Ini mindset pertama gitu ya. Caranya gimana ya mungkin ada proses pembelajaran, workshop, training dan lain-lain lah untuk manajemennya gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua ya perlu dilakukan yang namanya risk assessment ya untuk mengetahui posisi perusahaan pada saat ini itu ada di mana gitu ya terkait dengan standar ESG yang ada. Kita bisa mengacu kepada standar-standar misalnya di S&P Global atau Sustainalytics atau MSCI atau Bloomberg dan lain-lain lah itu dipersilakan gitu ya. Mana yang relevan dengan masing-masing perusahaannya. Nah, dengan adanya risk assessment ini, kita bisa tahu misalnya terkait dengan emisi misalnya. Perusahaan ini sekarang mengemisi berapa banyak sih gitu ya terhadap alam ini. Terus kemudian sumbernya dari mana, terus kemudian kenapa ini bisa terjadi emisi seperti ini gitu ya. Itu kita lakukan asesmen di awal gitu ya. Begitu juga terkait dengan water misalnya, penggunaan air bagaimana, apakah banyak yang tidak efisien dan lain-lain seperti itu. Intinya sih semua aspek yang terkait dengan ESG, termasuk aspek sosial, governance itu juga di-assess. Nah, baru kemudian dari situ ya kita tahu antara kondisi standarnya seperti apa, posisi kita sekarang seperti apa, baru kemudian nanti perusahaan bisa duduk bersama gitu ya untuk kira-kira prioritas mana nih yang akan dilakukan duluan. Nah, saran saya gitu ya, untuk memulainya adalah mulai yang memang impact-nya cukup besar gitu ya. Artinya dari poin-poin gap yang ada itu bisa dipilih kira-kira yang impacted ke bisnis yang cukup signifikan itu yang mana gitu ya.
apakah misalnya dari sisi energi gitu ya, apakah misalnya selama ini perusahaan boros atau misalnya banyak losses gitu ya dari energi, misalnya kalau misalnya itu diimprove, diperbaiki gitu ya, sehingga kemudian nanti bisa mengurangi energi dan juga mengurangi emisi, termasuk juga nanti akan mengurangi cost, misalnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian nanti dituangkan ke dalam yang namanya roadmap ESG gitu ya, sehingga nanti perusahaan akan tahu gitu ya, kira-kira ini eh, tahun sekian mau ngapain, tahun sekian ngapain, terus kemudian benefitnya akan dapat apa, investmentnya berapa, itu bisa seperti itu. Nah, saya harus mungkin sampaikan ke teman-teman gitu ya, atau ke Bapak Ibu sekalian, salah satu prinsip di ESG itu gitu ya, sebetulnya berupaya untuk meningkatkan performa internal kita gitu ya, internal perusahaan gitu, sehingga kemudian jangan sampai kemudian salah persepsi bahwa fokusnya itu ke rating gitu ya, karena banyak salah paham sekarang ini di perusahaan-perusahaan karena demam ESG gitu ya, eh, fokusnya itu ke ratingnya, itu ke skornya, padahal itu bukan di situ gitu ya. Jadi fokusnya itu bagaimana perusahaan bisa memperbaiki tadi gap yang ada supaya kemudian bisa memperbaiki kinerja dari perusahaan itu sendiri. Itu yang mungkin harus dilakukan, sehingga harapannya dengan cara seperti ini gitu ya, manajemen juga bisa mengerti bahwa eh, dengan inisiatif yang akan dilakukan atau strategi yang akan dilakukan, ini benefit yang akan didapatkan juga cukup banyak seperti itu. Hari ini Mungkin itu apa jawabannya. olah karsa. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Arief atas jawabannya. Oke, dirasa sudah cukup gitu ya dari Pak Arief untuk pertanyaan dari Pak Fahri gitu. Untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Nuria dari PT Mandala Digital Indonesia FEB Influencer. Untuk Pak Arief, tantangan apa yang dihadapi oleh Giant Food dalam melibatkan petani kecil dan pemasok lokal dalam pasok inklusif ini, dan bagaimana untuk bisa mempertahankan eksistensi serta kestabilan pemasokan dengan kondisi alam saat ini, dan juga bagaimana strategi penting dalam menjalin hubungan tersebut. Dan untuk pertanyaan kedua narasumber, apakah ada peran yang sangat berdampak dari masyarakat luas dalam ESG ini kepada perusahaan-perusahaan Bapak dan Ibu? Begitu. Baik, mungkin bisa dijawab dari Pak Arief terlebih dahulu ya, pertanyaan yang terkhusus Pak Arief. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewina. Ya, mungkin challenge terbesar gitu ya, ketika melibatkan para petani ini kan ya kondisi mereka itu beda-beda ya. Ada yang mungkin punya eh, apa kemauan yang kuat, ada juga yang ya mungkin dipaksa oleh orang lain seperti itu. Latar belakang pendidikan, terus kemudian kondisi aset yang dimiliki ini juga menjadi challenge gitu ya. Tapi secara keseluruhan yang paling besar gitu ya, challenge yang dimiliki gitu ya, itu terkait dengan motivasi. Jadi memang tidak semua para petani itu sabar gitu ya. Misalnya di tahun pertama dapatnya cuma segini gitu ya, terus kemudian putus asa, akhirnya kemudian keluar dari kemitraan seperti itu. Padahal ya mereka juga tidak melakukan evaluasi, misalnya apa sih yang mereka sudah lakukan misalnya untuk meningkatkan produksi misalnya. Ya itu lebih banyak di situ gitu ya. Kalau untuk yang masalah kepemilikan aset yang kecil-kecil, terus kemudian yang mungkin apa ya akses transport yang cukup jauh itu ya, itu masih bisa kita manage seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama gitu ya. Terus kemudian bagaimana untuk mempertahankan pasokan gitu ya. Ya tadi bahwa kami sebetulnya punya peta apa ya peta yang harus dilakukan atau roadmap lah gitu ya, terkait dengan kemitraan ini. Eh, ini kita butuh berapa banyak petani gitu ya, butuh berapa luas lahan, itu semuanya sudah ada di peta bisnis kami gitu ya. Nah, termasuk juga apa yang harus kami lakukan terkait dengan edukasi, terus kemudian investment di kemitraan dan lain-lain itu sudah
sudah ada semua di roadmap gitu ya, dan itu yang kami selalu konsisten jalankan seperti itu ya. Nah, terus kemudian yang kedua gitu ya, apakah ada peran yang berdampak dari masyarakat luas dalam ESG di perusahaan? Sudah pasti gitu ya, karena di salah satu pilar ESG itu kan ada sosial ya. Salah satunya yang memang terkait dengan bagaimana managing stakeholder, terus kemudian bagaimana peran eh, apa community, terus kemudian pemasok, terus juga apa customer dan lain-lain, itu merupakan bagian yang harus di manage seperti itu gitu ya. Artinya kalau misalnya kami dari sisi perusahaan misalnya apa eh, mendapatkan pemasok-pemasok kami misalnya melanggar aturan, ya itu juga akan berdampak terhadap eh, kinerja ESG di perusahaan ya. Terus kemudian customer kami misalnya ternyata mereka juga eh, apa ya, di sisi lain kami perform misalnya menurunkan emisi, tapi ternyata customer malah berbeda, itu juga menjadi impact gitu ya ke kami dalam rantai supply seperti itu. Jadi memang cukup banyak, sangat signifikan sekali gitu ya aspek community ini gitu ya, baik dari tadi sisi stakeholder, community, supply chain, dan juga dari sisi customer seperti itu. Itu mungkin Mbak Nila. Ya, baik, terima kasih Pak Arief. Selanjutnya pertanyaan untuk kedua narasumber gitu ya. Ada Bu Eva juga gitu ya. Apakah ada peran yang sangat berdampak dari masyarakat luas dalam ESG ini kepada perusahaan-perusahaan Bapak dan juga Ibu? Mungkin boleh dijawab dari Bu Eva. Sorry, diulang, Bu Nila. Oke, Eh, untuk terdampak? untuk pertanyaannya, apakah ada peran yang sangat berdampak dari masyarakat luas gitu ya dalam ESG ini kepada perusahaan-perusahaan Bapak dan juga Ibu gitu? Oke, terima kasih Bu Nila. Peran masyarakat luas ya untuk hal ini. Mungkin saya kasih contoh saja satu ya dari BAT. Jadi misalnya contoh kami itu melakukan namanya Water Management Certification, di mana itu disebut dengan like IWS, Alliance for Water Stewardship. Jadi beberapa hal misalnya ada catchment area dan lain-lain. Jadi ada beberapa indikator di AWS tersebut. Nah, peran masyarakat dalam membantu kami dari certification itu contohnya, kami kan ada penanaman pohon nih dari daerah hulu dan daerah hilir. Dan juga ada berbagai macam data yang masuk. Nah, masyarakat ini membantu kami dalam segi misalnya contoh, oh ya dalam praktek air yang baik. Jadi penggunaan air yang efisiensi dan lain-lain. Jadi dampaknya memang sangat kelihatan ya dari kita untuk operation. Apalagi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa untuk ESG implementation itu kan nggak cukup dari perusahaan saja. Itu harus ada kolaborasi antara perusahaan, institusi lain, masyarakat, community, NGO, atau universitas. Jadi bisa dibilang bahwa dampak ESG apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu pasti akan kelihatan di masyarakat itu sendiri. Itu sih yang bisa saya share ya Bu Nila ya untuk sekarang ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva. Saya rasa juga sudah cukup menjawab ya Ibu Eva untuk peran dari masyarakat luas ini untuk ESG di perusahaan BAT seperti itu. Dan untuk Pak Arief, Bapak apakah peran yang terdampak bagi masyarakat luas gitu untuk perusahaan di GGF? Ya, tadi kayaknya sudah saya jawab, Manila. Oke, masuk Ya, ke jadi pertanyaan yang sebelumnya ya Bapak ya. Hampir mirip karena banyak sekali pertanyaan yang juga sangat mirip-mirip saya rasa. Jadi dari Ibu Dewina, apakah dirasa sudah cukup? Oke, Bu Dewinya sudah tidak ada di Zoom meeting ini ya. Masih ada sih. Oke, bagaimana Bu Dewina untuk pertanyaannya? Apakah dirasa sudah cukup? Oke, cukup. Terima Cukup. kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mereminder untuk Bapak dan juga Ibu gitu ya. Di sini sudah di-share link absensi kegiatan Sustainability Insight Series pada siang hari ini oleh Pak panitia kami gitu ya, bisa diisi sebagai syarat untuk nantinya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan asyara ini.
Oke, baik. Selanjutnya mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang ada di room chat ini gitu ya, yang akan diseleksi oleh panitia juga gitu. Dan mungkin dari Bapak Ibu di sini yang ingin raise hand juga atau menyalakan kameranya juga on mic untuk bisa bertanya, kita masih ada 5 menit lagi gitu ya untuk sesi tanya jawab sehingga bisa dimaksimalkan oleh Bapak dan juga Ibu yang ada di sini. Semakin sore, semoga semakin tetap bersemangat gitu ya Bapak Ibu. Dan kita akan melanjutkan sesi pertanyaan atau panel diskusi pada kegiatan Sustainability Insight Series ini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang masih belum terjawab dari Ibu Lilis dari Pertamina International Shipping. Pertanyaan ditujukan untuk Bapak Arifatullah. Untuk handling waste, apakah boleh di-share untuk bagaimana kisaran biaya operasional sendiri dan berapa nilai persentase kontribusi untuk profit margin dari Great Giant Food? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan kisarannya saja begitu ya Bapak Arif. Oke, sorry di sini hujan deras, ini agak berisik ya. Jadi mungkin begini, masalah harga atau biaya ini sebetulnya relatif cukup ini ya, agak sensitif lah. Saya mungkin nggak bisa disclose terlalu vulgar gitu ya. Cuma secara prinsipil begini, bahwa yang dilakukan oleh GGF ini kan pola sirkular ekonomi ya. Jadi salah satu clue-nya untuk bisa mendapatkan pola sirkular yang berjalan sustainable, bahwa setiap rantai sirkular ini harus bisa profit gitu ya, artinya bisa menguntungkan. Karena kalau tidak menguntungkan, ini pasti akan mati sehingga kemudian ini akan mengganggu pola sirkular secara keseluruhan gitu ya. Ini prinsip-prinsip yang dilakukan. Nah, sehingga sebelum melakukan membuat pola inisiatif sirkular, pengolahan waste dan lain-lain, itu kami biasanya melakukan analisa baik dari sisi business case ataupun dari sisi operation gitu ya. Apakah pola sirkular yang akan dibuat ini secara profit menguntungkan atau tidak gitu ya. Dari situ biasanya nanti kita akan menghitung berapa investasi yang akan dikeluarkan dan berapa benefit yang akan didapatkan seperti itu. Jadi kalau ngitung berapa kisarannya, kayaknya saya mungkin nggak bisa sampaikan ya. Tapi pola itulah yang harus diperhatikan ketika kita membangun pola sirkular itu. Itu mungkin Mbak Nila. Baik, terima kasih Pak Arif ya. Jadi polanya ya seperti itu Ibu Lilis yang sudah dijelaskan oleh Bapak Arif gitu. Mungkin nanti kalau ada bertanya lebih lanjutnya seperti apa nanti boleh ya bertanya lebih lanjut gitu. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Arif Miharja, mungkin untuk kedua narasumber kita begitu ya. Izin bertanya, bagaimana mengintegrasikan ESG pada corporate strategy agar ESG tidak hanya dilihat sebagai cost tapi bisa memberikan juga corporate value untuk perusahaan. Baik, mungkin tadi sudah Pak Arif ya, disilakan kepada Bu Eva. Oke, terima kasih. Satu, kita bisa bilang bahwa ESG itu untuk BAT ya, untuk British American Tobacco sendiri, kita itu punya tagline adalah ESG at the front and center. Jadi memang value-nya itu langsung berkaitan dengan corporate strategy. Corporate strategy kami itu bisa dilihat, mungkin teman-teman bisa baca untuk yang sustainability report ya, itu sudah keluar hari ini. Di situ bisa terlihat bahwa memang semua sustainability strategi itu kita tidak memandangnya, tentu ada cost ya di situ ya, tapi kita memandangnya bagaimana pola berkelanjutan oleh perusahaan untuk mempertanggungjawabkan. Dan sustainability strategi itu pasti integrated dengan bisnis. Misalnya contoh, seperti yang dijelaskan di awal, BAT itu sekarang komitmennya adalah building a smokeless world. Di situ adalah melihat bisnis secara sustainable dan berkelanjutan. ESG itu pasti embedded di situ. Misalnya contoh bagaimana kita melakukan waste management dari produksi hal yang di manufacturing kami. Itu sih yang mungkin bisa saya jawab ya secara singkat ya untuk dilihatnya. Jadi
teman-teman mungkin yang saya bisa arahkan adalah ESG itu pasti ada cost-nya, tapi cost itu bila kita kalkulasikan secara bisnis berkelanjutan, cost itu pasti bisa kita melihat sebagai value added daripada produk yang kita lakukan. Contoh, misalnya DAT itu ada program namanya Bopong, di mana kita merecycle puntung rokok. Itu salah satu cara untuk melihat bahwa ESG ada front and center dari waste kami sebagai salah satu sustainability strategy dari corporate. Itu juga menambah bahwa image-nya perusahaan itu lebih baik. Mungkin itu ya yang bisa kami jawab ya untuk ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eva. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan juga oleh Pak Arief. Ya, terima kasih sama-sama Pak Arief ini. Ya, jadi sebetulnya mungkin begini, untuk mengintegrasikan ESG gitu ya dalam strategi bisnis tadi butuh komitmen ya, butuh komitmen bersama dari semua stakeholder di perusahaan bahwa bisnis yang ada ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ESG ini background-nya apa gitu ya. Sehingga kemudian ini bisa mendorong perusahaan untuk tadi bisa perform di ESG-nya ya. Karena banyak kayak di GGF ini kan sebetulnya ESG ini dipicu oleh market ya. Banyak konsumennya GGF yang meminta bahwa GGF ini tidak hanya sekedar menghasilkan produk tapi juga terkait dengan sustainability maupun ESG-nya. Sehingga ketika kami menyusun strategi ESG memang dampaknya ini akan langsung terasa gitu ya, bahwa ini nanti akan berdampak terhadap market seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain pun juga mungkin ini kita bisa coba analisis lah gitu ya. Ketika misalnya tadi di pertanyaan berikutnya saya sampaikan bahwa mungkin sebetulnya perusahaan selama ini banyak hal-hal yang kurang efisien gitu ya. Entah itu di energi, di water, atau di yang lain-lain misalnya terkait dengan sosial, terkait dengan governance. Misalnya banyak fraud, banyak macam-macam. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa analisa berapa sih sebetulnya kerugian kalau dampak-dampak negatif misalnya seperti fraud atau losses-losses yang ada ini tidak diimprove gitu ya. Nah, sehingga kemudian dari situ kita bisa mulai gitu ya untuk melakukan perbaikan kinerja supaya perusahaan ini tidak terlalu banyak losses, tidak terlalu banyak fraud dan lain-lain. Maka disusunlah mungkin strategi ESG-nya. Nah, tentunya ini juga akan disesuaikan dengan prioritas perusahaan yang ada gitu ya. Sehingga nanti arah roadmap ESG-nya itu betul-betul nyasar kepada yang memang benar-benar nanti akan memberikan benefit ke bisnis gitu ya. Nah, baru kemudian nanti gitu ya aspek-aspek inisiatif yang ada atau strategi-strategi ESG yang ada ini akan diintegrasikan ke dalam corporate strategi gitu ya. Sehingga nanti pada proses penilaiannya atau evaluasinya ini menjadi integrasi karena banyak di perusahaan ini melakukan penilaian atau evaluasi kinerja ESG ini terpisah dari bisnisnya. Ya salah satunya yang paling menonjol, yang paling menarik di ESG ini kan bahwa ESG ini harus menjadi KPI semua orang, gitu ya. Dari mulai top level itu sampai kepada tim yang ada di bawah, seperti itu. Sehingga harapannya dengan menjadikan ESG sebagai KPI ini akan nempel semua, gitu ya, di kinerja bisnis seperti itu. Sehingga ya tadi ini bisa embedded lah gitu dengan strategi bisnis gitu. Mungkin itu Mbak Nila. Baik, terima kasih Pak Arief, gitu Bu Eva, dan juga Pak Arief Miharja atas pertanyaannya. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semuanya yang sudah sangat antusias dalam kegiatan Sustainability Insight Series Cultivating a Green Future Agriculture while in Achieving ESG. Gitu.
Selanjutnya, Bu Eva dan Pak Arief masih akan ada satu sesi closing statement dari kedua narasumber kita, Bapak Ibu. Mungkin kita dengarkan gitu ya closing statement dari Bu Eva dan juga Pak Arief. Dipersilakan terlebih dahulu untuk Bu Eva. Baik, terima kasih Mbak Nila, Bu Nila, dan Olah Karsa. Dari saya sih, saya sangat berterima kasih sudah diundang. Ini pertama kali saya diundang untuk Sustainability Insight. Mungkin beda dengan Pak Arief udah beberapa kali. Ini saya baru pertama kali. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sangat ini ya, sangat kritis, itu satu, dan sangat ingin tahu. Dan bisa dibilang bahwa kami dari BAT Indonesia karena dari produknya adalah produk dari hasil tembakau, jadi mungkin sedikit berbeda dengan di GGF Jet Giant. Dari saya sih terima kasih banyak atas semua pertanyaannya. Mungkin jawabannya semoga menjawab apa yang ditanyakan. Jika ada yang kurang jelas, silahkan. Jika ada yang ingin belajar atau ingin melihat bagaimana BAT itu mengimplementasikan tentang ESG, tidak hanya ESG ya, tapi health, environment, social, and governance, itu silakan. Seperti yang saya share tadi bahwa Sustainability Report BAT Group itu sudah di-share globally. Itu silakan untuk dibaca, jadi bisa belajar bagaimana kami mengimplementasikan ESG tidak hanya sebagai komitmen dari perusahaan, tapi juga sebagai part bisnis berkelanjutan dari BAT Indonesia. Itu saja sih, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Eva, closing statement yang luar biasa menutup kegiatan SIS atau Sustainability Insight Series pada sore hari ini. Selanjutnya, narasumber kami, Bapak Arief, mungkin ada closing statement untuk kita semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Olah Karsa yang sudah secara konsisten menyuarakan keberlanjutan, gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala tersendiri lah, gitu ya, untuk Olah Karsa supaya lebih keren, lebih maju, lebih sukses ke depannya. Terus kemudian yang kedua, kita juga berharap bahwa dengan adanya Sustainability Insight ini bisa banyak memberikan edukasi, gitu ya, pada semua orang, karena ini banyak kelatahan yang salah kaprah, gitu ya. Mungkin dulu kita ngomongin CSR, terus kemudian geser ke sustainability, sekarang ini lagi demam ESG, gitu ya. Orang-orang banyak berpikir bahwa ESG itu skor, gitu ya, rating ESG. Padahal itu hal yang salah kaprah, gitu ya. Terus kemudian orang juga banyak memilah-milah antara CSR dengan sustainability dengan ESG, gitu ya. Padahal ya ini merupakan sebuah journey, gitu ya, yang harus coba kita pelajari, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita salah berpikir, karena banyak di luar itu sekarang ada anekdotnya, di perusahaan itu ngomongnya kita sudah nggak menjalankan sustainability lagi, kita menjalankan ESG, gitu ya, gitu. Kadang-kadang itu banyak hal yang ngawur, gitu ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya Sustainability Insight Series ini bisa semakin edukasi lah, gitu ya, semua stakeholder bahwa ESG ini menjadi lurus, gitu ya, tidak menjadi salah kaprah lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief, terima kasih Bu Eva, dan sekali lagi boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kedua narasumber kita pada kegiatan LCS sore hari ini. Terima kasih Bu Eva dan terima kasih juga untuk Pak Arief atas insight yang luar biasa yang menambah wawasan kita terkait dengan ESG, gitu ya. Nah, selanjutnya boleh kita foto bersama terlebih dahulu Bapak dan juga Ibu sebelum kami menutup webinar pada kali ini. Boleh dibantu untuk panitia ya, dan Bapak Ibu boleh dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke. Agar lebih cantik boleh juga digunakan virtual background-nya dan senyum termanisnya. Oke, boleh. Panitia boleh dibantu untuk slide yang pertama. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua, panitia mohon dibantu. 1, 2, 3.
Oke, dan slide yang ketiga. 1, 2, 3. Satu lagi slide yang terakhir Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih luar biasa Bapak dan juga Ibu semuanya. Terima kasih atas antusiasnya. Terima kasih untuk juga narasumber kita. Sampai jumpa di kegiatan Sustainability Insight Series kita selanjutnya, dan bisa untuk informasinya dipantau melalui Instagram kita @olahkarsa begitu. Dan sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada semua peserta juga, dan kami juga ingin menyampaikan gitu ya bahwa di bulan Februari ini Karsa juga menyelenggarakan program Sustainability begitu Bapak Ibu, dan untuk pendaftarannya masih akan berlanjut sampai dengan bulan Februari ini. Jadi barangkali Bapak Ibu tertarik untuk melaksanakan gitu ya school untuk program S2 gitu ya di jurusan Sustainability, boleh dikepoin untuk programnya ada di Instagram kami di Karsa Magister Manajemen Entrepreneurial Sustainability Management atau ISM, berkolaborasi dengan Universitas Ciputra untuk jurusan Sustainability. Baik, boleh, terima kasih Bapak Ibu, dan sampai jumpa di kegiatan SIS selanjutnya. Saya Nila Sufia selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih banyak.